semoga harinya menyenangkan. Hari ini kita lagi mau OTW ke Bromo. Dek, dadah dulu Dek Ibra. Dek Ibra, dadah dulu Dek. Oh, dadah. Coba kita kenalan sama Pak supirnya terlebih dahulu. Anakku yang lucu sekali, yang ngomong emah mulu. Siapa namanya? Ibra. Mana Dek Ibra? Mana Ibra? Ibra mana Ibra? Dek Ibra, Ibra mana? Tonton terus ya, nanti lihat keseruan kita di perjalanan. Dadah. Sebelum masuk ke Probolinggo, kita mampir dulu ke kota Surabaya untuk kembali mengenang masa lalu karena ayah dulu sekolahnya di Surabaya. Sekalian maem di Resto Wapo namanya. Ada Ibra, Dek Ibra, Amoy, lagi di mana ini Dek Ibra? Oh ya, harganya bisa dicek sendiri ya, di zoom aja. Kita pesennya ada bebek goreng sambal kosek sama nasi goreng seafood ya. Terus miminya bubun es teh, kalau ayah ada di vanilla milkshake gitu deh. Dek Ibra, halo. Adek, dadah dulu sini, waduh sini. Dek Ibra, enak ya? Iya. Dadah dulu, waduh sini, dadah dulu. Dadah. Ya, adik mam dulu. Nah, buat aku resto ini cocok banget buat kumpul-kumpul sama keluarga, atau kalau misalnya kalian mau gathering sama alumni sekolah gitu bisa banget juga, guys. Ini bisa lihat di jalanan Surabaya. Wah, ini sana itu kampus jadi kita bener-bener deket banget sama kampus UNED. Ayah lagi mau booking hotel. Halo kita habis maem. Nah, totalnya 142.000. Kalau nasi gorengnya enak nggak ya? Enak. Kalau nasi gorengnya itu enak, tapi porsinya besar sekali dan alhamdulillah bisa dibungkus pulang ya, karena nggak mubazir juga. Tadi sebelum dimakan langsung dibagi dua, jadi aman. Terus kalau bubun bebeknya empuk, merasuk, enak. Cuman yang nggak cocok tuh sambal koreknya sih, kayak nggak cocok di lidah aku aja. Tapi buat bebeknya sih enak-enak aja. Astah ya biasalah. Milkshake-nya nggak tahu enak nggak ya? Enak, terlalu manis. Enak, tapi terlalu manis. Ya overall 142.000 dengan suasana resto yang lumayan bagus ya, karena dia di sebelah jalan persis, jadi kayak nyaman gitu. Tadi si Dedek nggak makan karena tadi Adek udah aku kasih maem dulu sebelum kita makan di sini. Jadi maem nasi sama chicken mayo gitu. Lanjut lagi perjalanan kita mau ke mana ya? Probolinggo. Bye bye. Sampai di hotel Probolinggo itu udah maghrib, jadi kita skip videonya, loncat aja langsung ke penjemputan jeep untuk berangkat ke Bromo pukul 2 pagi. Dan ini kondisinya sangat-sangat dingin banget, jadi mending kalian sebelum sewa jaket juga harus bawa jaket yang tebel. Sampai di pemberhentian jeep kita juga skip videonya karena lagi banyak banget orang dan adik lagi rewel. Jadi kita fokus aja ke Ibra. Kita tunggu di sebuah warung yang menyediakan jaket, ada teh hangat, indomie dan lain sebagainya. Jadi sebelum naik ke Bukit Perahu, kita ada waktu tunggu dulu menjelang waktu subuh karena gak mungkin kita lama-lama di atas sana karena kondisinya sangat-sangat dingin sekali. Jadi menunggu waktu yang sangat tepat. Masya Allah, pemandangan di atas Bukit Perahu, hamparan awan putih Gunung Bromo, dan pasti suamiku tercinta. Ya, dan gak lupa juga nih si bocil, anak kecil namanya Ibra.
yang pastinya masih tidur ya guys. Jadi dia bangun sekitar jam 6-an gitu. Kita masih tunggu dia sampai bangun. Selama itu aku peluk dia seerat mungkin dan kasih perlindungan sebaik mungkin karena di atas ini suhunya saat itu 4 derajat. Nah, ini beberapa hasil foto waktu kita di atas sana. Ini nih si Rewel nih. Mana si Rewel? Nih, ini mukanya Rewel nih. Gak apa-apa ya, hebat ya. Jadi kalau udah kayak gini, apalagi yang bawa pacar pulang ibu tuh sih. Pacar jalan. Pemenang bojoku. Buat kalian yang bawa anak di bawah 2 tahun, aku saranin kalian mending gak usah dulu kesini. Karena apalagi kalau tipe anak kalian yang kayak anaknya aku ya, anak aku nih agak picky. Jadi kalau misalnya pakai jaket dia nggak suka, dia nggak mau. Kalau misalnya pakai topi dia nggak mau, ribet ya Allah. Dan aku harus sewa jaket yang benar-benar besar yang bisa gendong dia sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya Allah. Aku dikasih kekuatan sama Allah tadi gendong Dek Ibra sampai di atas sana untuk menikmati sunrise sambil didorong sama ayah dari belakang. Dan kalau kalian yang punya anak masih kecil, aku saranin juga kalau kalian kesini, ini yang sekarang ini nih di pasir-pasir ini, mendingan kalian pakai kacamata plus masker. Ini pengalaman aku yang nggak akan aku ulangin lagi. Besok kalau aku ke Bromo aku bakalan well prepare lebih lagi. Ya ini pengalaman yang bisa aku share ke kalian biar kalian nggak mengalami apa yang aku alami gitu ya. Terus kebetulan juga hari ini pas sampai di sini tuh full kabut ya guys. Jadi pemandangannya tertutupi kabut. Mungkin kalau katanya fotografer sama sopir jeepnya bakalan hilang kabutnya tengah hari nanti, siang-siangan. Aduh, Hajim ya ampun, kasihan anakku kedinginan. Dingin ya? Aduh. Dingin. Cium dulu bukunya, cium dulu. Terus kalau katanya tadi tukang kudanya kalau mau naik kuda di sini harganya 150.000, kita muter sampai ke pura kayak gitu. Menurut aku sih karena kalau bawa anak kayaknya nggak worth it ya, karena apalagi anaknya tipe yang kayak anak aku ini. Kalau tipe anaknya yang have fun terus kayak banyak aneh-aneh gitu sih nggak masalah ya. Cuman kalau buat Ibra kayaknya nggak perlu deh naik kuda, lihat-lihat aja, karena takutnya nanti belum bayar naik kuda akhirnya dia minta turun terus mamanya yang suruh naik, padahal mamanya takut ya kan. Nggak usah. Ini suasananya betul-betul lagi tertutup kabut guys. Tuh semua full kabutnya. Nah ini kudanya nih guys, kudanya itu juga gendut-gendut gitu ya, nggak ada yang kurus-kurus, bagus, kayak terawat dan emang kuat gitu loh kalau buat ditumpangin sama orang-orang. Ini dia ada suamiku dan anakku. Ibra, kudanya mana dek, kudanya? Oh itu ya, itu kudanya. Oh iya. Oke, terus di sini itu ada yang jualan baju-baju buat oleh-oleh gitu. Ya, ada baju anak-anak ya Pak ya, baju anak-anak ada. Besar ada. Ini kaos-kaos lengkap gitu guys. Kalau yang itu juga sama aja. Itu sweater ya Pak ya. Iya, ada yang jualan sweater, ada yang kaos-kaos, terus itu ada oleh-oleh yang kayak apa, bunga Edelweiss gitu. Harganya 100.000 3 ya Pak ya? Ya, yang kecil 100.000 3. Jadi kalau teman-teman mau beli baju bisa di sini 100.000 3. Ya. Terus kalau yang mau cari toilet itu bisa ke sini ya guys, soalnya bangunannya itu ada di bawah pohon-pohon ini. Jadi kalian kalau mau cari toilet, pohon-pohonnya itu pokoknya patokannya nih pohon-pohon ini, nanti kalian pesan. Nah, habis ini kita bakalan ke sisi yang sebelah sana. Yang sebelah sana itu makanan-makanan katanya. Jeep-jeepnya pada parkir di sini nih guys.
Tuh, nah biasanya tips dari aku ketika kalian pakai mobil-mobil kayak gini, jangan lupa tanya apa nih kriteria dari mobilnya, kayak ciri-cirinya lah. Ada stikernya kayak ya ini misalnya ada stiker Woles salah apa kayak gitu, ada namanya pokoknya ya guys. Soalnya di sini tuh banyak Jeep yang sama warnanya, takutnya nanti kita salah cari-cari dan sedih juga ya kalau kayak gitu. Ini dia, coba ke sana. Kayaknya enak tuh bakso. Mana? Bakso Malang. Ini boh. Mana nih? Sini. Ini yang pakai mobil ini. Mana? Dek Ibra. Halo, Adek. Adek. Halo. Wih, ya jalan ya. Ya jalan ya. Ih. Kemana? Yang ini aja ya. Mana? Yang sekali aja. Sama aja pasti rasanya. Loh, tadi gue sih BR. Keren ya. Kita kesini aja coba. Nyobain bakso Malang. Bakso Bromo. Bakso Bromo masnya jualan pakai motor JBR. Cobain ini aja. Dari tempat kita makan tadi, view-nya kayak gini nih guys. Baksonya tadi 40.000, 2 orang. Aku difoto sama Ibra. Mau foto? Oke. Di Ibra beli baju anak-anak, sama beliin ada ponakan satu. 2 baju 50.000 ya kak ya. 2 baju 50.000. Kalau yang dewasa berapa kak satunya? Satunya 50. Beli 4 bisa kurang. 4-nya jadi satu sama yang makanan-makanan gitu guys. Beli 5 200 yang besar. Oke, segitu dulu videonya. Besok ikutin tip kita lagi ya. Dadah. Oke, segini dulu videonya. Sampai ketemu di trip kita selanjutnya. Dadah.